Oke, loh, oke. Jadi materi UP itu materi satu semester. Nah, gara-gara materinya satu semester, maksudnya UTS dan UAS berarti ya. Gara-gara Ya, materinya satu semester, pasti lebih mudah. Lebih mudah daripada soal UTS, lebih mudah daripada soal UAS, pasti. Ya, kenapa? Karena materinya banyak satu semester, gitu. Dan soalnya terbatas juga ya. Soalnya pasti terbatas karena kan waktu ujiannya 2 jam kalau nggak salah ya. iya Kak. Ya. Jadi kayak soalnya itu materinya satu semester, jadi bobotnya lebih mudah, bobot soalnya lebih mudah. Terus juga kalau misalkan eh, ngambil kan ngambil UP itu ada syaratnya ya, indeksnya tuh berapa harus ambil UP. Maksudnya eh, ada yang misalkan nilainya D nih, kan D itu kan udah lulus kan sebenarnya, D itu kan udah Iya. lulus, cuman pengen nilainya lebih bagus gitu. Nah itu bisa ikut UP gitu, ikut UP maksimal dapat C apa ya. Ya, Iya. nanti lihat aja silabus ya. Mm-mm. Dan Kak harus ambil nggak Kak? Nilainya bisa turun nggak? Kan ada yang nanya nilainya bisa turun nggak? Jawabannya nggak bisa turun nilainya. Jadi ambil aja. Kecuali ada nggak tahu ya kalau sekarang tuh ada nggak sih matkul yang kalau ikut UP nilainya turun gitu, nggak tahu ya. Dicek di silabusnya. Tapi Oh, gitu. Nah, kalau untuk kalkulus sendiri nilainya nggak bakal turun. Kalau untuk kalkulus nilainya nggak bakal turun. Jadi ya udah ambil aja UP selagi bisa untuk biar nilainya bisa lebih bagus. Atau kalau misalkan amit-amit nilai UP-nya lebih jelek ya nggak apa-apa, nilainya nggak bakal berubah, nggak bakal turun gitu sih. Dan soalnya ada sih kalau di zamanku ya, kimia tuh kalau misalkan ikut UP nilainya bisa turun kalau UP-nya jelek, jadi gitu. Jadi dilihat silabusnya, gitu aja sih. Oke, nah tips dari saya sih pelajari aja soal-soal UTS UAS, pelajari soal UTS UAS sama soal UP gitu hmm. dari tahun-tahun ke belakang, terutama materi UTS-nya ya. Mungkin kan materi UTS-nya Iya. tuh udah lama nggak disentuh kan, jadi harus di review lagi, diinget-inget lagi materi UTS-nya gitu. Dan gak ada bagian C ya. Oh, Soalnya jadi bagian A. Ya, Kak. jadi bagian A sama B-nya aja yang dipelajari. Pokoknya kecuali soal yang beranak itu jangan dipelajari dari soal-soal tahun lalu. Soal-soal UTS UAS tahun lalu gitu aja. Atau sama UTS UAS tadi, UTS UAS tadi juga bisa dipelajari itu ya. UTS UAS yang tahun kalian gitu ya, bisa dipelajari Mm. juga. Gitu aja sih. Nah, saya kan udah share bahan-bahan di grup ya. Saya udah share bahan-bahannya di grup, itu bisa disimak. Uh, nah ini bisa disimak. Saya share screen dulu. Aduh, sinyal saya merah ya. Bentar. Oh enggak deh, enggak merah, hijau. Oke. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan Kak? Ya kalau suara saya putus-putus kabarin ya. Atau share screen-nya nggak Oke. muncul kabarin. Nah ini kita kira-kira coba soal apa nih? Tadi kamu pengen coba soal UTS. UTS. UTS yang mana tuh? Kita cobanya soal A sama B-nya aja ya. Bagian C-nya nggak usah. Iya. Serius. Ya. Oke, oke. Jadi kayak soal tentang garam tuh nggak ada. Soal tentang garam nggak ada. Soal tentang ya pokoknya soal bagian C nggak keluar lah. Jadi Oke. esai-esai yang nggak beranak ya. Gitu. Bentar. Oke, kita mau kerjain yang tahun berapa nih? Atau coba lihat Yang silabus. terakhir ada nggak? Yang 2024? Ada, bentar ya. Cari soalnya dulu. Hmm. Sama coba lihat silabus. Saya takut salah, bener gak sih untuk UP itu nilainya nggak bakal turun? Nah, tuh lihat tuh. UP atau ujian reevaluasi sama ya.
Jadi misalkan NA-mu itu memperbolehkan kamu ikut UP gitu. Nah, ini nilainya nggak bakal turun. Karena ini maksimum dari nilai akhir. Jadi nilai akhir itu nilaimu yang sekarang. Kalau ini rata-rata dari nilai akhir sama nilai UP. UP. Gitu. Nah, kalau misalkan UP-nya lebih bagus, berarti kan ini yang lebih besar, ya nggak? Kalau UP-nya lebih Oh, jadi itu ditambahin. iya, ditambah dibagi 2, kan rata-rata. Oh, oke. Misalkan nilaimu sekarang 40. Nilaimu sekarang 40, terus UP-mu dapat 60 misalkan. Oke. Nah, 40 tambah 60 bagi 2. 50 misalkan gitu. Ya 50 dapat C kalau nggak salah. Sorry, lebih dari 50 lah ya. Lebih dari 50 ya dapat C ya, benar itu. Gitu ya. Jadi kan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan UP-nya lebih jelek, berarti kan ini lebih rendah. Iya. Misalkan nilai akhirmu 40. Terus UP-mu dapatnya 0 misalkan. Nah, ini kan 20 jadinya. Tapi tetap yang diambil nanti NA-nya. Karena kan maksimum. Yang lebih besar kan NA-nya. Jadi gitu ya. Artinya nilainya nggak bakal turun. Gitu kalau kita lihat dari sini. Ya. Jadi gitu aja. Oh ya, yang boleh ikut di sama E ya. Nah, ya itu. Jadi gitu aja. Ya. Oke, Kak. Dan dilihat-lihat lagi tuh materi-materi sebelum UTS-nya apa aja. Di review-review. Oke, tadi mintanya soal yang terbaru ya. Kayaknya ada versi yang bagus deh. Bentar. Saya kirim dulu. Sebenarnya udah ada solusinya sih kalau yang UTS kemarin yang saya kirimin di grup. Tapi nggak apa-apa. Ya, banyak kenapa kepotong ya? Ayo udahlah, dari itu aja deh. Dari soal yang saya kirim. Nah, ini. Ada 2 sisi ya, mau coba sisi yang mana? Dan soalnya beda ya, sisi 1 sama sisi 2 ya. Ya. Nah, ini nih. Ini yang sesi 1 dulu ya. Ini dikirim yang dari Pak Bara nih. Pak Bara itu dosen ya, Kak? Dosen. Sama konten kreator. YouTuber. Dia tuh suka bikin mockup gitu kan. Iya, benar. Susah banget, sumpah. Kalau misalkan mau UTS, mau UAS, Iya. dibikin tuh mockup. Oke. Untuk sesi satunya dulu aja ya. Sebenarnya kalau soal UTS itu relatif mudah sih sebenarnya ya. Coba Enggak sih, Kak. kita gini aja. Lihat aja nomor 1 bisa kamu jawab nggak? Kayak aku salah satu salah deh. Aku nggak inget deh. Ya. Rumus gradien kan sederhana ya. Delta Y per delta X. Ya. Kan gitu aja. Ya nggak sih? Makanya soal bagian A ya. Atau nggak apa-apa deh, kita bahas aja. Pokoknya kalau misalkan ada soal, ini mah bisa Kak, skip aja, bilang ya. Biar apa? Kalau nggak ada, Kak? Kalau Biar nggak ada gimana efektif. tuh, Kak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke. Dibahas semua berarti kan. Nah, intinya ya rumus gradien aja. Rumus gradien itu, atau teorinya tuh gradien garis yang melalui, ini umumnya aja ya, umumnya X0Y0 dan X1Y1. Jawabannya apa? Gradien garis yang melalui X0Y0 dan X1Y1 adalah M.
Kita biasanya sebutnya M. Notasinya M untuk gradient. Atau kemiringan, atau slope. Sama dengan delta Y per delta X. Udah. Dimana delta Y itu adalah selisih Y kan ya. Y1 kurang Y0. Dan delta X-nya selisih X. X1 kurang X0. Udah. Jadi ini jawabannya adalah 9 kurang 6 per 2 kurang 1. Jadi jawabannya 3. Udah gitu. Ya berarti harus tahu ya. Harus tahu. Oke. Kalau nggak tahu nggak bisa dijawab. Sayang banget ini ya karena lumayan mudah dan ya basic lah ya. Jadi harus tahu. Habis itu kalau misalkan soal nomor 2. Soal nomor 2 gimana? Pergeseran ya. Ini ada pergeseran. Nah, ini materi daerah asal nih. Aduh, sobat. Ininya, ngecropnya. Nah, kalau daerah asal itu, ini tinggal digeser aja sebenarnya sih. Kalau misalkan tahu ini, tahu fakta ini, atau konsep ini, kalau kita punya Y sama dengan Fx, digeser. Kalau misalkan digeser ke kanan sejauh A, ya, itu nanti akan menghasilkan ya. Nanti akan menghasilkan, kalau Y sama dengan Fx digeser ke kanan sejauh A, itu nanti kurvanya menjadi, ya, nanti kurvanya menjadi Y sama dengan, begini aja nih, menghasilkan Y sama dengan F X min A. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau digeser ke kanan, itu Fx min A. Gitu. Kalau misalkan digeser ke kiri, sejauh A, itu nanti akan menghasilkan Y sama dengan Fx tambah A. Gitu. Ya. Jadi nanti kurvanya geser kiri ke kanan itu dilihat dari inputnya gitu. Ya. Dan kayaknya berlawanan ya, kalau kanan malah dikurang ya. Ke kiri malah ditambah gitu. Kalau misalkan ke atas ke bawah, itu nanti ngaruhnya di sini. Misalkan Y sama dengan Fx tambah A. Nah, ini kan nanti yang bertambah itu nilai Y-nya. Berarti nanti bergeraknya ke atas ke bawah ini. Kalau misalkan kayak gini. Kalau misalkan digeser, oh ya, nggak apa-apa sekalian. Ke atas sejauh A. Nah, nanti kurvanya bakal jadi seperti ini. Y sama dengan Fx tambah A. Udah gitu. Ya, ini pergeseran ya. Dan lawan katanya kalau ke bawah berarti dikurang. Dikurang A. Fx kurang A. Gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, artinya kan kalau ini ngaruhnya kemana? Kalau ke kiri ke kanan. Kalau ke kiri ke kanan ngaruhnya ke domain berarti ya. Nah, awalnya F-nya itu interval 0 sampai 4. Nah, terus dia geser kemana nih? Geser ke kiri sejauh 1. Karena dia geser ke kiri sejauh 1, awalnya 0 sampai 4, dikurangi 1. Ya, dikurangi 1. Karena geser kemana? Ke kiri. Oh. Jadi jawabannya min 1 sampai 3. Gitu. Atau bisa juga pakai konsep lain. Kan kalau misalkan F, fungsi F domainnya 0 sampai 4, ya kan? Sorry, ini harusnya bukan daerah adalah daerah asal. Sorry, ini makanya aku kok aneh kata-kata. Daerah asal ya, atau domain. Daerah asal fungsi F adalah, nah itu yang benar ya. Daerah asal fungsi F adalah 0 sampai 4. Maksudnya kan kalau daerah asal itu kan syarat. Jadi kalau kita punya Fx, itu syaratnya X-nya di antara 0 sampai 4.
Ya, X-nya itu di antara 0 sampai 4 atau 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini kan domainnya. Ya, kesimpulannya kan domain dari F 0 sampai 4. Sedangkan sedangkan kita yang ditanya itu domain dari G kan. Dan Iya. Gx itu adalah fx tambah 1. Tapi kan kita punya syarat. Ya, yang boleh masuk ke F itu 0 sampai 4. Ya. Sedangkan yang ini kan X plus 1. Yang masuk X plus 1. Berarti X plus 1 harus di antara 0 sampai 4. Aduh. Oke. Nah, oke, balik lagi. Oke, jadi domain itu adalah syarat untuk inputnya ya. Syarat untuk inputnya. Kalau inputnya X, berarti X di antara 0 sampai 4. Kalau inputnya X plus 1 juga sama. X-nya diganti sama X plus 1. Gitu. Jadi 0 tambah X plus 1. 0 lebih kecil sama dengan X plus 1 lebih kecil sama dengan 4. Nanti akan menghasilkan min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kan input dari G. Artinya ini domainnya. Ini adalah domain dari G. Domain dari G adalah min 1 sampai 3. Gitu. Ya, ini juga Berarti alasan kenapa kalau dia geser ke kanan malah dikurang. Kalau geser ke kiri malah ditambah. Tambah. Itu aja sih. Aman sampai sini? Aman. Kalau misalnya berarti itu dia lihat dari GX-nya, Kak? Ya. Kan ditanya domain G. Daerah asal G. Daerah asal G, tapi G ada kaitannya sama F. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Sebenarnya saya udah bikin solusinya sih, tapi gak apa-apa lah, nanti dipelajari lagi. Iya nggak sih? Bentar. Oh, ini sesi 2. Coba buka ya sesi 1. Oh iya, saya udah jelasin di sini. Tapi nggak apa-apa. Ya pokoknya ini ada dua opsi, ada dua pendekatan ya. Tadi ada dua pendekatan dari menentukan daerah asal. Ya, kita bisa memanfaatkan pergeseran, atau kita bisa menggunakan ya ini apa namanya input dari fungsi. Domain itu adalah input ya, domain adalah input dari fungsi. Jadi gitu. Dan input itu bisa apapun, nggak harus X, bisa X plus 1. Jadi gitu. Nah, terus kemudian kalau soal nomor A3 mah ini aja dong, Pitagoras saja. Atau trigonometri dan Pitagoras ya, trigonometri dan Pitagoras.
trigonometri dan Pitagoras. Nah ini. Jadi diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut ABC pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat ya. Berarti Iya. ini 90 derajat sesuai dengan gambar. Dan BAC-nya theta. Iya. Ya, oke, ini nggak terlalu penting karena udah digambar. Jika panjang AB adalah akar 7 dan panjang AC adalah 4 dan panjang BC adalah 3, padahal mah nggak diketahui juga nggak apa-apa ya. Karena kan ini akar 7 kuadrat. Sorry, ulang. Akar dari miring kuadrat ya. Miring kuadrat kurangi samping 7. kuadrat ya. Jadi 16 kurang 7 itu 9 ya. Sesuai berarti ya. Jadi meskipun ini nggak diketahui pun nggak masalah ya. Anggaplah. Ya, nggak apa-apa lah dihitungin ya. Yang intinya sin 2 theta. Nah, sin 2 theta gimana? Bagaimana mencari sin 2 theta? Kan kita cuma tahu sin theta sama cos theta doang. Sin theta, cos theta, tan theta. Apapun itu tapi theta sudutnya, bukan 2 theta gitu ya. Jadi gimana kalau sin 2 theta? Harus kita tulis menjadi apa? Gimana? Sin 2 theta? 1/8 dibagi itu pakai sin. Sebut dong. Gimana? Maksudnya gimana? Sin 180 dibagi 2 gitu. Kok gitu? Emang tetanya berapa? Kan nggak diketahui tetanya. Pakai identitas dong ya. Pokoknya kita tuh harus mencari kaitan antara sin 2 theta dengan sin theta atau cos theta. Itu ternyata hubungannya ini. 2 sin theta cos theta. Ini harus tahu ya. Ini identitas trigonometri, sifat trigonometri. Saya tahu banyak banget sifat trigonometri ya. Tapi ini yang terkenal kan ya. Yang terkenal ya, sifat-sifat trigonometri yang terkenal nih. Atau sifat atau identitas sama aja ya. Identitas trigonometri yang terkenal ya. Ada 3 menurut saya. Ada 3 yang paling terkenal. Dan sering kepake. Yang pertama, identitas Pitagoras. Yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ini hasilnya 1. Ini terkenal ini. Dan sering kepake. Terus yang kedua, itu adalah ini. Sin A plus B. Nah, kalau sin A plus B hasilnya apa? Tahu nggak? Sin A plus B hasilnya apa? Terus nanti padanannya cos A plus B. Nah, saya kasih tahu aja nih, kalau sin itu hasilnya adalah sin A plus B adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Ingat aja nih kayak aturan perkalian. Kayak selang-seling gitu. Sin cos sin. Kan aturan perkalian juga kayak gitu mungkin. Kalau dibayangin. U aksen V tambah UV aksen. Kayak selang-seling gitu. Nah, untuk cos A plus B-nya dia, kalau sin ini kan dia berbaur ya. Berbaur dia. Sin cos sin itu berbaur. Tapi kalau cos dia agak mengelompok ya. Agak rasis. Cos, terus ini min, sin. Gitu aja. Nanti lawannya kalau misalkan ini kurang, ini pun kurang. Kalau misalkan ini kurang, ya ini tambah. Kan berlawanan. Jadi gitu aja. Nah, nanti kalau misalkan ada yang nanya nih, gimana Kak kalau nanya sin 2 theta? Ya sin 2 theta itu adalah dari sifat nomor 2 sin theta tambah theta. Berarti kan sin theta cos theta tambah cos theta sin theta.
Sama dong. Sin theta cos theta dan cos theta sin theta berarti 2 sin theta cos theta. Jadi gitu. Terus kalau misalkan ada sifat yang nanya, ini kan bisa aja ada yang ditanyain. Cos 2 theta. Berarti cos theta, cos kuadrat theta berarti ya. Kurangi sin theta, sin kuadrat theta. Jadi gitu. Ya. Ini identitas trigonometri yang penting, ada 3 ini. Kenapa saya bilang ini penting? Karena untuk identitas lainnya bisa diturunkan dari ketiga sifat yang tadi. Ketiga sifat yang ini. Gitu. Ya. Balik lagi ke soal. Nah, trigonometri itu adalah rasio atau perbandingan apa? Perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku. Ya, sin apa? Perbandingannya apa kalau sin? Depan bagi miring. Ya. Depannya 3. Depan itu yang di depan sudut berarti ya. Depannya 3, miringnya 4. Kali cos theta-nya, cos theta itu samping bagi miring. Sampingnya akar 7, miringnya 4. Ya udah tinggal disederhanain atau tinggal dihitung. Cancel. Ini dapat 2. Jadi 3/8 akar 7. Itu jawabannya. Oke? Oke, Kak. Terus nomor 4. Ya, nomor 4 mah tinggal pakai ini aja sih. Sifat limit ya. Sifat dari limit. Bahkan bisa dihitung. Ya, ini soalnya harus hati-hati ya. Maksudnya ini soalnya nggak ada jebakannya sih, jadi ya udahlah, langsung aja. Sebenarnya pengerjaan secara misalkan kalau misalkan ini soal dibagi, misalkan ini di soal esai gitu ya. Misalkan ini di soal esai, ini pengerjaannya agak panjang. Iya. Karena teorema-teorema limit. Ingat teorema-teorema limit ya. Saya kasih tahu aja teorema limit. Teorema limit. Kalau ada misalkan limit dari x menuju a dari fx tambah gx, itu berarti bisa dipisah. Ya, bisa dipisah. Jadi limit fx tambah limit gx. Oke? Jadi gitu. Ya, penjumlahannya iya, pengurangannya iya. Perkaliannya iya. Gitu. Ya, kecuali pembagiannya. Kalau pembagiannya penyebutnya nggak boleh 0 ya. Tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya pembagian juga bisa dipisah. Jadi kalau ada tambah, kurang, kali, bagi bisa dipisah gitu ya. Terus kalau misalkan ada kelipatan, misalkan limit x menuju a dari k kali fx. Nah, itu kan k-nya bisa ke depan. K kali limit x menuju a dari fx. Jadi gitu. Dan kalau misalkan limit x menuju a dari fx pangkat n, ya, itu sama dengan limit x menuju a dari fx, limit x menuju a dari fx. Jadi limitnya bisa masuk gitu, pangkat n. Nah, jadi kita fokus ngitung limit fungsinya yang sendirian ini. Gitu. Nah, nanti dengan sederhananya kita bisa jawab nih. Ini tuh bakal sama dengan limit. Oh, enggak. Kalau pembagian bisa dipisah ya. Pembagian bisa dipisah. Jadi kayak limit pembilang bagi limit penyebut, dan limit pembilang ini kan ada penjumlahan kan. Jadi limit, pokoknya gampang lah. Nulisnya sebenarnya agak panjang ya. Bentar, saya tulis ulang nih. Jadi limit
limit X menuju Menuju A dari F kuadrat X. F kuadrat X itu maksudnya Fx dikuadratkan. Tambah 3Gx per Fx kurang Gx. G kurang Gitu. X. Kurang G. Itu sama dengan limit pembilang per limit penyebut. Untuk limit pembilangnya bisa dipisah. Limit ini tambah limit ini. Dan limit ini dari sifat yang ini pangkatnya bisa dikeluarin. Berarti akan menjadi limit X menuju A dari Fx kuadrat. Kan gitu. Terus limit ini 3-nya bisa kedepanin. Jadi 3 limit X menuju A dari Gx. Nah gitu kan. Dan dibagi limit penyebut. Dan penyebutnya itu pengurangan. Kalau pengurangan bisa dipisah. Jadi limit dari Fx kurangi limit dari Gx. Nah jadi kalau kamu aware, kamu tuh bisa langsung lompatin langkah ini. Ini kan soal bagian A ya. Kamu bisa skip langkah ini dan langsung ke fokus ke Fx kuadrat. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kali Gx, 3 kali 2 per Fx kurang Gx, berarti 4 kurang 2. Iya. Nah, jadi bisa langsung ke sini. Karena ini soal bagian A kan, cara nggak dinilai. Jadi itu. Jadi jawabannya 16 tambah 6 per 2. 22 bagi 2, 11. 11. Gitu. Oh. Makanya soal bagian A ya. Jadi gitu. Jadi ya itulah harus ada pengetahuannya gitu. Harus tahu konsepnya atau materinya biar bisa memulai. Karena soal-soal ini relatif mudah gitu. Oke, terus nomor 5. Kalau nomor 5 itu coba kita lihat dulu ya. Nah, F0 diketahui F0, F aksen 0, G0 sama G aksen 0. Ditanya F per G aksen dari 0. Berarti dia nanya turunan dari F per G. Ya. Dia nanya turunan dari F per G. Sebelum itu kamu tahu nggak makna dari F per G itu apa? Atau gini, coba saya tanya. Kalau ada F tambah G dari X, itu sama dengan apa? Fx tambah Gx, itu definisinya. Ya, itu definisinya. Pengurangannya juga ya. Perkaliannya juga ya, gitu ya. Perkaliannya juga ya. Jadi F kali G dari X itu adalah Fx kali Gx. Kali Gx. Oh. Cuman, nah kalau saya tanya nih, kalau misalkan F komposisi G dari X sama dengan apa? Ini Fgx. Oh. Tolong bedakan antara kali, operasi kali sama operasi komposisi. Beda ya? Iya. Ya, jadi jangan bingung. Tolong bedakan antara operasi kali dan operasi komposisi. Ya, jadi kalau kali dipisah Fx kali Gx. Kalau komposisi, X-nya masuk ke G, terus Gx-nya masuk ke F. Ya. Komposisi maksudnya komposisi itu kan ya gabungan dari dua fungsi ya. Demikian juga kalau pembagian. Ya, kalau pembagian berarti ya sama F per G dari X itu sama dengan Fx per Gx. Nah, terus misalkan ada yang nanya nih. Ada yang nanya, kalau F tambah G aksen X sama dengan apa? F aksen. F aksen X gitu kan? Tambah G aksen X. Nah, gitu ya. Demikian juga pengurangan. Terus kalau misalkan kali, kenapa? Kalau kali. Nah, kalau kali gimana? Sama. Salah. Kalau kamu bilang F kali G aksen X sama dengan F aksen kali G aksen, ini salah.
Saya tulis gini aja, salah. Coret aja dah, salah. Set. Nah gitu. Terus yang benar gimana? Yang benar gimana? Kalau kali gimana? Soalnya kalau kamu tahu yang kali, kamu tahu yang bagi juga. Yang benar gimana? Saya kasih tahu aja ya. F kali G aksen dari X itu sama dengan F aksen X kali GX tambah Fx kali G aksen X. Kan aturan perkalian. Aturan perkalian turunan. Iya nggak? Iya. Turunan dari UV kan? U aksen V tambah UV aksen. Iya. Karena kan kamu nurunin ini. Kamu nurunin ini. Turunin Fx kali Gx. Anggaplah U kali V kan? Nah iya. Jadi jangan salah. Beda sama limit. Kalau limit mah bisa. Kalau limit seperti itu. Kalau limit seperti itu. Benar. Kalau limit seperti itu. Tapi kalau turunan beda. Oke? Cuman plus minusnya doang. Tapi kali sama baginya khusus. Aturannya khusus. Jadi harus tahu. Ya? Ya, Kak. Kalau misalkan saya tulisnya kayak gini aja ya, U. Coba saya ulang ya. Kalau U kali V aksen dari X itu adalah U aksen V tambah UV aksen. Nah, kalau misalkan U per V apa? U per V aksen. U per V aksen apa rumusnya? U aksen V min UV aksen per V aksen. V kuadrat. Bukan V aksen kuadrat, V kuadrat. Oh. Ini gak usah pakai X lah ya. Pokoknya tergantung variabelnya. Ya, intinya itu. Harus tahu bahwa turunan dari UV itu bukan U aksen kali V aksen ya. Turunan UV bukan U aksen kali V aksen. Turunan U per V bukan U aksen bagi V aksen, bukan. Tapi ini, yang ribet ini. Ya. Jadi, kalau misalkan yang ditanya F per G aksen 0, ya, F per G aksen 0, itu kita pakai aturan pembagian aja. Jadi, F aksen, kita masukin ini aja ya, variabelnya ya, atau inputnya ya. Jadi F aksen 0 kali G0 gitu kan ya. Dikurangi F0 kali G aksen 0 per G0 kuadrat. Oh, nggak pakai aksen lagi udah ya? Enggak dong, enggak lah. Emang gitu aturannya? Enggak. Jangan sampai salah. Enggak dikuadratin. Oke, Kak. Penyebutnya enggak dikuadrat. Penyebutnya enggak diturunin ya, langsung dikuadratin aja. G0 kuadrat. Ya udah, jadi jawabannya 5 dikali. Ya itu aja, tinggal lihat aja soalnya ya. 5 kali 2 dikurangi 3 kali min 1 per G0 ya, bukan G aksen 0, G0. 2 kuadrat. Jawabannya 13 per 4. 4. Gitu. Oke. Kalau misalkan saya sih mau nanya-nanya lagi ya. Kalau FOG aksen hasilnya apa? Tahu nggak FOG aksen hasilnya apa? Kan kita udah tahu nih, F tambah kurang udah tahu, kali bagi udah tahu. Kalau F komposisi G aksen apa? Tahu nggak? F komposisi G aksen. Tahu nggak? Nah, itu. Hasilnya apa? Dia beda ya, Kak, kalau yang ini? Beda. Beda. Lagian juga kan gak ada maknanya kalau misalkan kayak misalkan jawabannya F aksen X komposisi G aksen X. Kayaknya nggak ada maknanya ya. Nggak ada maknanya. Gimana? Ini tuh aturan rantai sebenarnya. Ini kan sebenarnya aturan rantai ya. Aturan rantai. Jadi kayak dia tuh D per DX dari FOGX. FOGX itu apa? FGX kan?
Nah, gitu kan? Nah, ini hasilnya adalah F aksen GX dikali G aksen X. Nah, itu kan sama kayak kalau misalkan saya tanya turunan dari sin GX kan ya? Turunan dari sin GX apa? Tahu nggak? Enggak. Loh, Berarti aksen tebak dulu lah. Masa? ya sin aksen GX. Nah, turunan sin apa? Turunan sin? Cos. 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 Nah, kan gitu kan. Nggak apa-apa sih sin Oh, aksen aja. Misalkan aku tulis sin aksen dulu. Sin eh, aksen GX baru kali dikalikan turunan dalamnya kan. Nah, ini. Nah, turunan sin adalah cos. hmm, Nah, makanya jawabannya cos GX kali G aksen X. oh, Nah, itu kan aturan rantai. Oke? Jadi, oke. turunan luar, ya kan? Ini kan turunan luar, outer. Turunan luar, terus nanti dalamnya apa ditulis, dikali turunan dalam. Turunan luar kali turunan dalam. Gitu. Itu aturan rantai. Ya. Oke. Outer, nggak usah lah, pokoknya turunan luar kali turunan dalam ya. Ini aturan rantai. Hmm. Karena bisa juga ada yang nanyain soal ini. Ya itulah sekilas tentang turunan ya. Jadi diingat-ingat Ya. lagi. Terutama aturan-aturannya ya. Ini aturan-aturannya lumayan penting. Oke. Habis itu nomor salah lihat lagi. 6. 6 ya. Nomor 6 juga sama dong. Tinggal turunin 2 kali ya. Berarti kamu harus tahu aturan pangkat. Bisa nggak nomor 6? Apa skip aja, skip aja. Bisa sih Kak, soalnya dia tinggal yang FX-nya Iya, turunin. tinggal turunin kan ya. Tinggal turunin. Jadi gampang ini mah. Ya. Kamu ngitung turunan pertama dulu. Apa turunan Ya, pertamanya? 8X Terus kurang kan 2. kan turunin ini, kurangi turunan ini, tambah turunan ini kan. Kan Ya. begitu kan aturannya ya kan? Mm-mm. Nah, jadi diingat-ingat aturannya. 8x kurang 2 ya. Ya. Dan sebenarnya turunan 1 itu 0 ya. Mm-mm. Turunan 1 itu 0, nggak apa-apa saya tulis aja. Terus kamu turunin lagi. Turunan 8x adalah 8. 8. Dan turunan ini 0. Karena 0. bilangan. Ya udah. Kalau f aksen 1 ya 8 juga. Kalau misalkan soalnya nanya f aksen 3, 8 juga. Karena nggak ada x-nya di sini ya. Begitu. Oke. Kalau misalnya ada X-nya Kak, Ya tinggal masukin berarti x-nya. berarti X-nya itu 3 gitu. Bukan gitu. Maksudnya Nah, tergantung ininya lah. Hasilnya lah. Saya ulang aja deh. Gimana kalau iya. misalnya bikin soal baru? 6.1, soal 6.1. Fx sama dengan 4x pangkat 3. Misalkan gitu. 4x pangkat 3 kurangi 2x kuadrat tambah 1. F aksen x-nya apa? 12X kurang 4X. 12x kuadrat Ya, kurang 4X. kurang 4x pangkat 1 gitu kan. Ya. Tambah 0. Terus F double aksen x 12X 24x 24 pangkat 1 dikurangi 4. 4. Ya udah kalau misalkan ditanya F double aksen 1, ya x-nya tinggal diganti 1 gitu. Oh, oke. Ya kan gitu fungsi, tinggal masukin. Ya. Turunan itu kan termasuk fungsi. Jadi tinggal masukin aja. Jawabannya 20. 20. Oke, Kak. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini hampiran linear. Gimana hampiran linear? Hampiran linear gimana tuh? Hampiran linear gimana? Ini tuh ada rumusnya ya, Kak? Ada, iya. Oke. Gimana rumus hampiran linear?
ingat aja rumus ini. Rumus definisi turunan. Ya. Pokoknya turunan itu gradien garis singgung ya. Turunan itu gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Ini harus tahu ya karena sering kepake nih. Ya pokoknya bisa kepake nih ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya f aksen A itu sama dengan, nah untuk gradien garis singgung sebenarnya pakai limit ya. Pakai limit. Nah, limitnya nanti kita tulis. Nah, gradien itu rumusnya gimana? Delta Y per delta X. Ya, delta Y-nya itu adalah, jadi itu nanti titiknya itu kan A, FA ya. Titiknya itu kan A, FA. Titiknya kan A, FA. Ya. Nah, A, FA. Kalau X-nya A, Y-nya FA kan begitu. Terus nanti di sini kita bandingkan dengan X, Fx. X, Y kan kayak gini ya, X, Fx. Nah, berarti gimana? Delta Y-nya itu kan Fx kurang Fa. Ya. Delta Y-nya Fx kurang Fa. Dan delta X-nya adalah X kurang A. Nah, gitu aja. Nah, ini nanti kita buat menuju 0 ya. Atau kita buat X menuju A. Nah, gitu aja. Sehingga nanti kalau misalkan nggak pakai limit, nanti f aksen A itu kira-kira limitnya, ya maksudnya kalau limitnya dihapus, kan jadi gak sama. Nah, meskipun gak sama, tapi lumayan deket. Hampir sama dengan, gitu. Itu aja. Fx min Fa per X min A. Nah, ini yang disebut hampiran linear ya. Jadi rumus hampiran linear ingatnya gitu aja. Ingat rumus turunan dan rumus gradien. Ya. Hampiran linear ini ya. Nanti dengan catatan X-nya itu harus dekat sama A ya. X-nya itu dekat sama A. X-nya dekat sama A. Ya iyalah ya. Kan X-nya X menuju A. Berarti kalau X menuju A, X di sekitar A ya. Hampir sama dengan A. Nah, berarti coba kita tulis ulang rumusnya. Berarti kan Fx min Fa itu kira-kira atau hampir sama dengan, namanya juga hampiran, hampir sama dengan dari F aksen A dikali X min A ya. Terus nanti tinggal yang kita butuhkan sebenarnya nanti Fx. Fx kira-kira Fa ditambah F aksen A kali X min A. Nah, inilah rumusnya. Oh. Mau langsung ke sini boleh, cuman saya kadang-kadang lupa. Kalau saya lupa, saya bakal ingat-ingat aja ini rumus turunan dan rumus gradien. Gitu. Mau diingat boleh silakan, cuman ya itu memori kita terbatas. Jadi kalau amit-amit lupa, saya tahu ini bahwa gradien turunan itu adalah gradien. Nah, ya udah. Ini nanti 0,9 ini akan menjadi X-nya. 0,9 ini akan menjadi X-nya ya. Jadi kita ambil X-nya adalah 0,9. Dan A-nya, nah A-nya itu H-nya itu dekat sama X. Dan kita bisa lihat, kita bisa pilih A-nya 1. Ya, kita bisa pilih A-nya 1. Berarti kita punya apa? Berarti kita punya F 0,9 kira-kira FA A-nya 1, F1 tambah F aksen 1 kali X-nya adalah 0,9, A-nya adalah 1. Itu. Nah, ya udah tinggal diselesaikan. F1 udah dihitung. F1 adalah 1. F1 adalah 1 dan F aksen 1 adalah min 4. Min 4. Ya, saya gini aja deh.
Min 4. 0,9 kurang 1 adalah minus 0,1. Itu kan ya? Iya. Berarti 1 ditambah minus kali minus plus tambah 0,4. Jadi 1,4 jawabannya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Ya, jadi mau gak mau harus tahu bahwa hampiran linear itu rumusnya kayak gini. Iya. Dan cara mengingatnya tadi, gradien sama turunan. Turunan adalah gradien. Turunan, gradien. Oke. Dan nomor 8 tidak sulit sebenarnya. Ini persamaan diferensial yang sederhana. Tinggal ini kita lakukan yang namanya pemisahan variabel. Bentar, ada telepon. Sebentar ya. Iya, Kak. Ini telepon nih. Nggak jelas sekali. Lagi ngajar, Bang. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita ini juga bagus, ini juga baik banget lagi. Pokoknya gini. Ini kita lakukan namanya metode pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Jadi kalau ada bentuk dy per dx sama dengan px per ky gitu, nanti kita tulis ulang atau kita ubah persamaan ini menjadi seperti ini. Namanya tuh pemisahan variabel, berarti variabelnya harus dipisah antara variabel y dan variabel x. Variabel di ruas kiri kita kalikan ky dulu, kalikan ky dan kalikan dx. Nah, kenapa kita harus pisah seperti ini? Biar bisa diintegralin. Karena kan integral tuh harus variabelnya sama semua. Gitu aja. Ya. Berarti gampang banget soal nomor 8. Terlalu gampang ya. Karena dia nggak suruh ngitung juga ya. Dia cuman bentuknya doang. Dia cuma nanya bentuknya doang ya. Padahal mah biar seru mah tentukan solusinya atau tentukan y-nya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Berarti kalau kita punya dy per dx sama dengan x per y kuadrat, itu berarti y kuadrat dy ya. Y kuadrat dy sama dengan x dx. Udah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Kayak ditukar gitu aja, Kak? Iya, ditukar. Ceritanya kali silang gitu ya. Iya. Atau pokoknya variabelnya dipisah gitu ya. Variabelnya dipisah. Variabel y di ruas kiri, variabel x di ruas kanan. Nah, anggaplah nanti soalnya minta solusi. Ya udah kita selesaikan. Tinggal integralin. Apa integral y kuadrat? Apa integral y kuadrat? 2. Bukan turunan. Kalau turunan pangkatnya turun. Kalau integral pangkatnya naik. Gimana, ingat gak rumus integral atau anti turunan? Kan masih fresh. Karena kan materi integral di materi UAS. Gimana? Integral y kuadrat? Terus saya tanya aja integral x pangkat n deh. Apa integral x pangkat n? Itu kayak n di bawah x di atas gitu. Gimana tuh? Turunan x pangkat n apa? Turunan x pangkat n. Apa turunan x pangkat n? N di bawah. Yang ini nggak sih, yang n di bawah x di atas gitu nggak sih? Sebut Integral, aja. Integral n sama x gitu. N di bawah x di atas. Apa salah? Maksudnya gimana? Enggak, saya tanya turunan dulu deh. Kalau turunannya apa? Tadi bisa loh turunan. Kalau turunan berarti n per x. Nx. N. Pelan-pelan coba. Gimana?
N terus X-nya di atas gitu. N terus X-nya di atas gitu. Enggak, gimana N sih? apa kali tambah kurang bagi pangkat apa operasinya? NX. Iya nggak sih? N kalau turunan X kuadrat, turunan X pangkat 3 apa? 3X. X. Iya, 3. 3 kali X X. pangkat 2. 2. Kenapa 2? Karena 3 kurang 1. Iya, Berarti ini N kali X X. pangkat N min 1. Harus tahu ya. Maksudnya biar enak gitu kalau N-nya apapun jadi gampang kan ya. Mau N-nya 100, mau N-nya 50, N-nya setengah. Nggak masalah kan ya? Mm-mm. Gitu. Atau coba nih, saya iseng-iseng nanya lagi. Kalau turunan akar X apa? Turunan akar X. Turunan akar X apa? Eh, kalau akar gimana ya? Ya, taunya apa? X pangkat kan? Iya, Nah, akar X adalah X pangkat berapa? 1. Salah. Emang X sama X pangkat 1 sama akar X sama? Emang 4 sama akar 4 sama? Beda. Beda lah. Akar tuh pangkat setengah. Ya, akar tuh pangkat setengah. Harus tahu. Nanti kamu tinggal lakukan aja. Berarti setengah, kan N ya. N-nya setengah. Setengah kali X pangkat setengah kurang 1. Berapa setengah kurang 1? Minus setengah. Hmm. Gitu ya. Kalau pangkat minus kan jadi seper lagi. Kalau dia pangkat minus dia seper lagi. Jadi setengah kali 1 per X pangkat setengah. X pangkat setengah apa? Akar X. Nah gitu. Jadi 1/2 akar X. Ini harus sudah terbiasa ya. Karena lumayan, ya ini kan aturan-aturan yang harus diingat. Karena penting. Penting banget. Karena fungsi-fungsi kita kebanyakan kayak gini. Fungsi-fungsi X pangkat N. Terus juga trigonometri juga. Itu harus nanti sering pakai. Terus apalagi nanti ketemu bab 6. Fungsi eksponensial, fungsi ln. Itu harus tahu ya turunan-turunannya ya. Kalau untuk integralnya sendiri, eh, ya udah terima aja lah ya. Ya bagusnya sih kamu tanya kenapanya ya. Tapi tanya ke diri sendiri aja ya. Atau coba cari sendiri kenapa bisa begini. Kalau turunan, kan Mm. itu pangkatnya turun. Iya. Kalau integral bukan turun tapi naik. Naik 1. Ya, kenapa? Karena integral itu kebalikan dari turunan. Oke. Dibagi. Oh iya, kalau tadi kalau turunan Mm. dikali sama pangkatnya, ya dikali. Kalau untuk integral dibagi sama pangkatnya. Gitu. Jangan lupa tambah C. Oke? Coba deh saya mau cek ombak lagi deh. Karena lumayan penting loh turunan sama integral. Maksudnya untuk rumus-rumus apanya? Rumus-rumus dasarnya tuh penting soalnya ya. Coba tadi untuk turunan X pangkat N itu kan N kali X pangkat N min 1. Tapi kalau untuk integralnya, integral X pangkat N itu X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1. Pokoknya pangkatnya tambah 1 dibagi sama pangkatnya. Jangan lupa tambah C. Gitu ya. BTW ini syaratnya N nggak boleh min 1 ya, yang ini ya. Kalau saya langsung ditanya integral deh. Kalau integral cos itu apa? Integral cos.
Karena lumayan basic nih. Tuh kalau turunan kan dia sin ya, Kak. Heeh. Kalau integral Salah, turunan cos bukan cos. sin, tapi negatif sin. Oke. Berarti sin x tambah c. Betul. Kenapa? Ya karena kamu tahu turunan sin adalah cos. Iya. Turunan sin adalah cos. Turunan sin adalah cos. Karena sejatinya gini ya. Turunan sin adalah cos. Kalau kita lihat dari sini ke sini, proses apa yang dilakukan adalah proses turunan ya. Proses turunan. Kalau dibalik, itu jadi anti turunan atau integral. Gitu aja. Jadi kalau turunan sin adalah cos, berarti integral cos adalah sin dibalik. Begitu ya. Karena kan di sini integral. Ini integral. Ya, dari sini ke sini integral. Dari sini ke sini integral. Artinya kalau pengen cek integral kita benar atau enggak, gitu kan ya. Pengen ngecek integral kita benar atau enggak, kamu turunin hasilnya. Apakah hasilnya sesuai di sini? Kalau sesuai berarti benar. Gitu ya. Oke. Atau mikirnya gini sih, aku ada trik sih untuk integral sin sama cos. Kan turunan sin cos dan turunan cos adalah min sin. Nah, berarti di sini integral sin itu min cos ya. Integral sin adalah min cos. Nah, jadi ingatnya sih anti turunan tuh kebalikan ya. Kebalikan dari turunan. Integral tuh kebalikan dari turunan. Jadi kalau misalkan turunan sin itu cos. Tapi kalau integral sin bukan cos. Tapi kalikan minus. Biar apa? Biar beda sama turunan ya. Kan anti turunan. Iya. Terus kalau turunan cos itu minus negatif sin. Tapi kalau integral cos bukan negatif, tapi positif. Positif sin. Itu cara ngingetnya ya. Oke. Nah, seenggaknya sih yang ini tuh, ini yang paling yang sering keluar ya untuk turunan-turunan sama integral. Rule ini yang sering keluar ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Balik lagi ke soal. Sayang kalau nggak bisa jawab karena gampang. Untuk y kuadrat integralnya adalah ya 2 tambah 1 3. Jadi y pangkat 3 per 3. Ini untuk tambah c-nya terakhir aja ya. Sama dengan ini kan pangkat 1. 1 tambah 1 2. Jadi x kuadrat per 2 tambah c. Gitu aja. Nanti tinggal di sederhanakan ya. Kita cari y sama dengannya. BTW c itu random ya. Atau c itu tidak diketahui ya. Sembarang konstanta gitu ya. Jadi kalau kita kalikan dengan 3, kalau kita kalikan dengan konstanta juga tidak berubah hasilnya. Jadi y pangkat 3 sama dengan 3 per 2 x kuadrat tambah 3c. 3c anggaplah konstanta ya. Konstanta c1 misalnya. Terus nanti tinggal di, atau mungkin c1-nya yang ini aja deh. Nah, nanti tinggal di akar pangkat 3-in. Jadi y sama dengan akar pangkat 3 dari 3 per 2 x kuadrat tambah c. Itu kalau misalkan soalnya minta solusi ya. Oh, oke. Gitu. Berarti harus bisa mengintegralkan gitu dari awal. Oke. Oke, terus soal bagian B-nya. Nah, ini refresh ingatan ya. Ada pertak samaan. Gimana cara ngerjain pertak samaan? Kira-kira ini gimana caranya? Tahu nggak? Materi bab 0 nih. Faktorisasi nggak sih, Kak? Aku ingat ya. Iya, tapi pertanyaannya bisa difaktorin nggak? Apa yang bisa difaktorin di sini?
ada. Gimana nih kira-kira? Prinsipnya gimana? Kalau kayak 3 kurang 2, terus dalam kurung X kurang 2 per X kurang 2 gitu. Gimana? Pelan-pelan dong. 3 Ya, kurang 3 kurang 2, 3 kurang 2 gitu. ya dalam kurangnya X kurang 2. Oh, pakai dalam kurung di sini. Iya, Oh, intinya sih bilang aja ruas kanannya dibuat 0 gitu kan? Kan iya begitu ya. benar. Ruas kanan dibuat 0. Mm, Intinya itu ya. mm. Ruas kanan dibuat 0. Kenapa kita buat ruas kanannya 0? Biar kita tuh patokannya 0. 0 itu kan sebenarnya batas antara positif dan negatif. Batas antara positif dan negatif. Cuman kalau bisa, ini tuh bentuknya jangan kayak gini. Kalau bisa tuh bentuknya adalah bentuknya itu adalah pembagian atau perkalian. Faktor bagi faktor atau faktor kali faktor. Karena sini ada pengurangan, samakan penyebut. Nah, tadi benar. X min 2 penyebutnya. Nah, berarti ini 3 kurangi. Berarti kan ini kan Dua. kalikan X min 2 ya. Mm. Nah, gitu. Berarti di sini pembilangnya 3 kurang, gak apa-apa lah, koret aja. 3 minus 2 kali X itu kan minus 2X. Terus minus 2 kali minus 2 plus 4 ya. 4. Jadi di sini 7 kurang 2X per X Kurang min 2, 2. Lebih kecil dari 0. 0. Terus tinggal kita bikin garis bilangan. Dan berarti kan kita menentukan tanda dari yang ruas kiri kan? Mm. Dan kita pengennya negatif. Dan tanda itu bergantung sama apa? Bergantung sama ini dan bergantung sama ini. Artinya, dan tanda itu dipisahkan oleh 0. Tanda positif negatif dipisahkan oleh 0. Berarti kita cari pembuat 0 ini dan pembuat 0 ini. Ya, jadi kita cek 7 min 2x sama dengan 0. Atau nggak apa-apa lah, ini kan nggak usah dikoret, bisa dibayangin ya. 2x sama dengan 7. Berarti x-nya 7 per 2 ya. 7 per 2. Ini kita bolongin aja ya. 7 per 2. Kita bolongin gara-gara nggak boleh sama dengan ya. Nggak ada sama dengan ya. Nggak ada sama dengan 0 ya. Mm. Sama 2 juga. Nggak boleh 2 karena penyebut nggak boleh 0. Dan 2 lebih kecil dari 7 per 2 ya. Kita uji. Uji 0 misalkan. Uji 0. 0 di sini. Masukin ke sini, hasilnya positif atau negatif? Kalau kita uji 0. 7 per min 2 negatif ya? Iya, negatif, Pak. Negatif. Dua-dua negatif. Gimana? Kan Dua-dua. 7 Iya, per min 2 negatif dong. iya, Oh, dua-dua negatif. dua-dua negatif. Maksudnya kedua negatif, 7 per 2 juga negatif. Iya nggak sih? Oh, ini juga negatif. Heeh. Kamu nggak bilang. Iya, ya. Oh, Ya, jadi negatif. Dan ini kan pangkatnya, pokoknya ini tuh pangkatnya ganjil semua. Kalau pangkatnya ganjil semua pasti selang-seling. Jadi negatif, positif, negatif. mm. Terus soal pengennya negatif ya. Berarti ini. Ya udah, jadi solusinya X kurang dari 2 atau X lebih dari 7 per 2. 7 2. Itu jawabannya. Oke? Seperti itu. Pokoknya ruas kanan harus 0 aja. Intinya kalau dalam persamaan, ruas kanan dibuat 0. Baru fokus ke tanda di ruas kiri. Nomor 2. Perlihatkan bahwa limit ini tidak ada. Gimana? Limit tidak ada tuh yang seperti apa tuh? Limit tidak ada kalau gimana? Limit tidak ada kalau seperti apa? Gimana?
Hmm, Gimana? Coba kalau misalkan ada gambar kayak gini, ada dua, saya bandingkan dua grafik ya. Saya bikin dua grafik. Nah, atau ya gini boleh deh. Set, set. Misalkan ini di posisi A. Di posisi A, X sama dengan A. Terus ini ada kayak gini misalkan. Nah, kira-kira misalkan pertanyaannya tuh limit X menuju A dari fx. Soalnya begitu, limit X menuju A dari fx. Nah, kira-kira mana yang ada, mana yang enggak ada? Ya apa-apa lah, saya bikin ini deh. Kira-kira yang kiri limit X menuju A dari fx-nya berapa? Ada atau enggak? Untuk gambar yang kiri. yang kiri? Limit X menuju A dari fx-nya ada nggak? Enggak. Iya. Gimana? Coba finalnya apa? Ada atau enggak? Terserah sih, mau jawab yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Yang kanan ada Yang atau enggak? kanan itu ada Ada. Kalau ada berapa nilainya? Kalau ada nilainya hmm, adalah L atau M? si 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 M. Oke. Oke, jawabannya kurang tepat ya. Yang ini yang gambar kiri jawabannya ada. L jawabannya. Kalau ini jawabannya tidak ada. Kira-kira alasannya apa yang tidak ada? Yang tidak ada itu alasannya gara-gara limit kiri sama limit kanannya beda. Ini limit kirinya nih. Dari kiri menuju apa? Menuju L. Ya, dari kiri menuju L. Ya, dari kiri menuju L. Dan dari kanan itu menuju M. Oh, menuju M tuh, lihat. Nah, gitu kan, limit itu kan menuju atau di sekitar. Dan kita mendekati A itu bisa dari kiri, bisa dari kanan kan? Kita mendekati A itu bisa dari kiri, bisa dari kanan. Makanya harus dicek dua-duanya. Dan limit X menuju A dari kanan fx itu adalah di sini M. Dan M-nya tidak sama dengan L. Jadi kalau limit kiri sama limit kanan beda, limitnya tidak ada. Nah, kalau yang gambar pertama itu sama. Mau dari kiri A, mau dari kanan A, nilai limitnya sama. Gitu aja. Karena limit X menuju A dari kanan dan dari kiri sama-sama L. Gitu. Atau menuju bilangan yang sama gitu ya. Menuju bilangan yang sama. Nah, konsep ini harus diketahui ya, karena ini dasar limit tuh seperti ini. Gitu ya. Limit itu ada kalau menuju bilangan yang sama. Menuju satu bilangan. Kalau menuju lebih dari satu bilangan, limit tidak ada ya. Gitu. Atau kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, limit tidak ada. Nah, berarti kemungkinan besar kamu harus cek limit kiri sama limit kanannya. Ya, dan harus beda hasilnya. Ya, hasilnya harus beda. Jadi gitu. Oke. Jadi pertama
yang jadi problem sih sebenarnya tuh gara-gara ada mutlaknya ya. Iya. Yang jadi problem itu ada mutlaknya. Jadi kita nggak bisa mencoret. Kan kita bisa Menuduh. mencoret kalau kita bisa faktorin ini Mm. dan faktornya sama. Jadi bisa dicoret. Ya. Berarti kan di sini mungkin kita tulis seperti ini dulu deh. Limit X menuju X 2. menuju 2 dari mutlak X min 2 per yang di bawah faktorin. Menjadi apa faktornya? X kurang 2, X kurang 1. X kurang 2, X kurang 1. Betul. Nah, habis itu gimana? Nah, kita buka mutlaknya. Nah, Tapi mutlaknya apa? kenapa? Mutlaknya nggak bisa dibuka. Gimana cara ngebukanya? Atau gimana cara menghilangkan mutlaknya? Ingat definisi mutlak. Mutlak X itu artinya apa? Mutlak X tadi dulu ya. Mutlak X dulu aja dulu ya. Mutlak X artinya adalah, atau makna kasarnya, mempositifkan X. Kalau saya definisikan mutlak X itu mempositifkan X. Artinya ada dua cara. Ada dua cara mempositifkan X. Kalau X-nya positif, ya kan udah positif. Biarin aja ya. Iya. Terus kalau misalkan negatif, X-nya negatif, gimana biar positif? Kalikan lagi negatif. Begitu kan? Kalau X-nya negatif, negatif X positif. Ya kan? Iya. Nah, itu. Nah, ini kan saya tanya, mutlaknya ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak. Nah, terus kita coba sekarang ganti jadi mutlak X min 2. Kalau mutlak X min 2, ya udah ikutin aja. Jawabannya bisa dua macam berarti ya. Bisa X min 2, bisa min X min 2. Kan tinggal diganti aja X-nya ya. Dengan syarat yang ini X min 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 2 ya. X lebih besar sama dengan 2. Dan ini X min 2 lebih kecil dari 0, maka X lebih kecil dari 2. Kan begitu ya. Oke. Berarti nanti kita pecah. Kita pecah ini, yang ini. Pertama kita ngitung dulu yang mungkin dari kanannya dulu ya. Limit X menuju 2 dari kanan. Dari mutlak X min 2 per, ya pokoknya itulah. Apa kasih kopas aja ya. Nah, ini. Nah, apa arti X menuju 2 dari kanan? Artinya apa? X menuju A dari kanan. Itu artinya artinya X lebih dari A. Ya kan? Iya. A dari kanan. Kalau X menuju A dari kanan, ini artinya X lebih dari A. Kalau X menuju A dari kiri, berarti X kurang dari A. Nah, berarti kan di sini X menuju 2 dari kanan, berarti kan X lebih dari 2. Kalau X lebih dari 2, apa? Mutlak X min 2 berarti apa? Yang ini kan? X kurang 2. X kurang 2, iya. Berarti mutlaknya hilang. Jadi gitu. Berarti mutlaknya hilang di sini. Ya, Berarti kalau misalnya dia X2 min, nah, itu habis minnya ini. Habis ini. oke. Kan kita harus, kalau buktikan tidak ada, kamu cek kiri sama kanan. Hasilnya harus beda. Oh. Gitu. Nah, berarti kan di sini mutlak X min 2 sama dengan X min 2. Karena X lebih dari sama dengan 2. Atau X lebih dari 2. Jadi tinggal dicoret. Dapat 1. 1 per X min 1. Dan ini tinggal dimasukin aja 2-nya ke sini. Jadi 1 per 2 kurang 1. Hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau soalnya diedit menjadi
Atau kita cek dari sisi lain ya. Kita cek dari sisi lain, dari kiri. Dari kiri. Kalau dari kiri artinya, kalau dari kiri artinya nanti di sini X kurang dari 2. Kalau X kurang dari 2, mutlak X min 2 Berarti adalah itu minus X min 2. Iya. Ya, saya tulisnya gini aja. Nah, begitu kan? Jadi minus 1 per, ya Dua sama, kurang. 2 kurang 1 juga ya. 2 kurang 1 Jadinya juga ya. Jadi min 1. Gitu. Ya udah, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda gitu aja kan. Karena ya jangan lupa kesimpulan ya. Karena limit kiri dan kanannya berbeda, maka limitnya tidak ada. Gitu aja. Tak ada. Terbukti berarti ya. Oke? Seperti itu. Jadi konsep utamanya tuh ini. Ya, konsep utamanya tuh ini. Limit itu tidak ada kalau limit kiri dan limit kanannya berbeda. Oke? Terus kita coba beberapa soal lagi. Oke, nomor 3. Kira-kira gimana nomor 3 nih? Nah ya, jadi jujur ya, kalau misalkan materi UTS tuh konsepnya ya, lumayan banyak konsepnya ya. Tadi kan limit tidak ada atau ada kan. Konsepnya gimana harus tahu. Sekarang ke kontinuan. Continue. Continue itu gimana konsepnya? Continue itu gimana? Kayak limit, Kak. Ada hubungannya sama limit, ada. Cuman gimana? Tepatnya gimana continue itu? Continue itu tepatnya gimana? Continue. Saya kasih tahu aja ya bahwa untuk dua gambar ini tuh tidak continue di A ya. Untuk dua gambar ini tidak continue di A. Coba saya kasih beberapa kasus yang tidak continue ya. Beberapa kasus tidak continue. Jadi continue itu lanjut ya, berkelanjutan terus menerus. Oke. Berkelanjutan terus menerus. Misalkan ada gambar kayak gini. Nah, ini fungsi yang tidak continue di titik ini. Misalkan titik A ya. Ini tidak continue. Kenapa kira-kira alasan utama dia tidak continue? Gara-gara limitnya nggak ada. Ya. Jadi di sini kasih nama fungsi misalkan f. F tidak continue di A. F tidak continue di A. Atau nggak apa-apa lah, tidak continue aja. Tidak continue di A karena tidak punya limit atau limitnya tidak ada. Gitu. Tidak continue di A. Tak continue di X sama dengan A karena tidak ada limit ya, atau limitnya tidak ada. Karena limitnya tidak ada. Limit tidak ada. Terus misalkan ada gambar lagi nih. Ada gambar lagi. Oh, sekarang kita pengen adain limitnya nih. Kita pengen adain limitnya. Limitnya pengen diadain. Limitnya pengen diadain. Nah, diadain nih limitnya. Cuman dia kayak gini lanjutannya. Nah, ini tidak continue juga. Kira-kira tak continue gara-gara apa? Tak continue karena tak continue di X sama dengan A. Ini kalau aku gambar, itu aku harus lepas tangan dulu.
Karena kan ini bolong atau Iya. dilompatin. Ya, jadi tidak terus-menerus gitu ya. Ya, artinya tangannya lompat. Tidak continue di X sama dengan A karena oke, limitnya ada. Cuma nilai fungsinya tidak ada. Jadi kalau misalkan ditanya FA, itu tidak ada jawabannya ya. Karena FA tidak ada, saya tulisnya gitu aja ya. Karena FA tidak terdefinisi atau tidak ada. Karena FA tak terdefinisi. Nah, begitu. Oke. Terus misalkan ada lagi nih. Ada gambar. Oh, berarti fungsinya harus terdefinisi dong. Oh, berarti fungsinya harus terdefinisi. Kan mikirnya gitu. Fungsinya harus terdefinisi. Oke, sekarang fungsinya terdefinisi. Dan limitnya ada. Limitnya ada, fungsinya terdefinisi. Tapi, nah ini saya kasih tahu aja ya. Misalkan nih, saya gambar dulu bentar. Ini misalkan A, ini L, ini M. Saya iseng-iseng nanya aja deh, iseng-iseng nanya. Kalau ditanya limit X menuju A dari Fx, itu hasilnya apa? Limit X menuju A dari Fx hasilnya apa? Dari gambar ini. Limit X menuju A dari Fx. Hasilnya adalah, ada atau enggak? Itu dulu deh, ada atau enggak? Ada. Ada. Karena limit kiri sama dengan limit kanan. Berapa nilainya? L. Betul, L ya. Tapi kalau ditanya FA, hasilnya apa? M. M, iya. Jadi bedanya, ini kan nilai limit, ini namanya nilai limit ya. Ini namanya nilai limit. Dan ini namanya nilai fungsi. Beda limit sama fungsi ya. Kalau kita bicara limit, kita bicara di sekitar A. Di sekitar A itu berarti nggak beneran sama dengan A ya. Kan di sekitar A. Jadi cuma di sini doang. Di sini sama di sini. Tapi kalau nilai fungsi, X sama dengan A. Jadi beneran A, ngerti gak? Beneran A, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Jadi beneran A tuh. Nah, terus kita lihat kemana dia. Kalau X-nya A, Y-nya berapa? Y-nya kan M kan ya. Nah, begitu. Itulah kenapa FA sama dengan M. Oke? Karena A, M gitu kan. X-nya A berarti Y-nya M. Berarti kan Y itu kan Fx, X-nya A, FA sama dengan M berarti ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong bedakan antara nilai limit sama nilai fungsi ya. Itu salah satu hal yang penting juga soalnya. Nah, tapi di sini tuh nggak continue juga. Kenapa coba nggak continue? Oke, limitnya ada. Oke, fungsinya ada. Tapi nilainya nggak sama. Ngerti nggak? Nah, jadi tak continue di X sama dengan A karena nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi. Gitu aja. Karena nilai limit gak apa-apa ya, terus nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi. Jadi supaya continue itu nilai limit harus sama dengan nilai fungsi berarti ya. Jadi supaya continue nilai limit sama dengan nilai fungsi, itu syarat utamanya. Dan maksudnya kan nilai limit sama dengan nilai fungsi, berarti kan setidaknya limitnya ada, fungsinya ada, kan gitu. Baru disamain. Jadi gitu. Jadi kayak misalkan ada gambar kayak gini. Nah gitu. Ini nilai limit. Dan ini nilai fungsi. Sama kan? Nilai limit sama nilai fungsinya. Makanya ini continue. Atau nanti ini tuh nggak harus ditebelin. Jadi kayak ya udah gambar dalam satu garis aja. Dalam satu tarikan aja. Namanya continue kan digambar dalam satu tarikan. Nah, ini continue. Ya. Ini F continue di A. Nah, ini pun gini pun nggak apa-apa. Jadi titik tebal itu cuma penanda doang ya. Penanda atau fokus perhatian titik kita tuh di situ ya. Gitu ya. Nah, kedua gambar ini continue di A ya. F continue di A. Jadi F continue di A,
F continue di A jika apa? Nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nilai limit itu kan limit di A berarti ya. Limit X menuju A dari Fx sama dengan nilai fungsi. Nilai fungsinya berarti F A. Gitu ya. Jadi kalau kita liatin nilai limitnya ada, fungsinya ada, dan nilainya sama. Oke? Itu ilustrasinya. Oke, baliklah ke soal. Udah ingat ya konsepnya ya. Nah, continue itu nilai limit sama dengan nilai fungsi. Jadi lebih jauh daripada nilai limit ya. Kalau tadi kan baru limit ya. Limit ada atau enggak. Nah, kalau continue lebih dalam lagi. Hubungan antara nilai limit sama nilai fungsi. Gitu ya. Continue itu nilai limit sama dengan nilai fungsi. Supaya continue setidaknya limitnya ada, fungsinya ada, dan nilainya sama. Gitu. Kalau nggak ada, gimana mau nyamain ya? Gitu. Oke, artinya karena pengen continue di X sama dengan 1, berarti kita harus pastikan limit di 1 dan nilai fungsi di 1 bernilai sama. Dan limit itu ada kalau gimana? Limit itu ada kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti cek limit kiri sama limit kanan dulu. Kalau saya sih begitu. Ya. Jadi kita cek limit X menuju 1 dari kiri dulu ya. Dari Fx. Kalau X menuju 1 dari kiri berarti X kurang dari 1. Kalau X kurang dari 1, Fx-nya apa? Yang atas ya? Yang di atas, yang 2X tambah K. 2X tambah K, bagus. Terus kamu tinggal masukin aja 1. 2 kali 1 tambah K, 2 tambah K berarti ya. Gitu. Terus juga kalau misal, dan saya ini biar sekalian aja ya. Ini juga bakal sama dengan F1. Sepakat ya? Kenapa sama dengan F1? Kalau F1 itu kan berarti kan X sama dengan 1 ya? Iya. Kalau sama dengan 1 masuk ke mana? Ini juga. Ya kan? Karena ada sama dengan. Nah, ya udah. Dan kamu masukin X-nya 1 juga, 2 tambah K juga hasilnya. Gitu. Jadi ini biar sekalian aja ya. Biar cepat gitu. Dan satu lagi, limit X menuju 1 dari kanan, Fx. Kalau X menuju 1 dari kanan, berarti X lebih dari 1. Kalau X lebih dari 1, fungsinya yang bawah. Limit X menuju 1 dari kanan, dari 1 per 1 tambah X. Jadi 1 per 2 ya. 1 per 1 tambah 1, 1 per 2. 1 per 2. Terus agar continue gimana? Limitnya ada kan ya? Limitnya ada, berarti kan limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti limitnya ada dan sama dengan nilai fungsi. Ya udah, karena nempel kan ya? Jadi gitu. Jadi agar continue itu berarti 2 tambah K sama dengan setengah. Oke. Berarti K-nya min 3 per 2. Gitu. Jadi kalau misalkan, saya kasih ilustrasi aja ya. Kalau misalkan K-nya bukan ini, jadi kalau K-nya min 3 per 2 continue. Tapi kalau misalkan ya ilustrasi untuk kalau K-nya tidak sama dengan min 3 per 2, nanti kurang lebih gambarnya itu kayak gini. Jadi kayak limit kiri sama nilai fungsi sama. Jadi kayak limit kiri sama nilai fungsi sama gitu kan. Nah, ini gambarannya. Dan limit kanannya berbeda. Ceritanya begitu. Ini kalau gambaran untuk min 3 per 2. Kalau K-nya bukan min 3 per 2 ya. Tapi kalau min 3 per 2 bakal apa ya? Bakal diatur gitu ya. Bakal nempel sama ini dia. Ini sama ini. Kalau K-nya 3 per 2. Gitu. Kalau dikasih ilustrasi. Kalau K-nya min 3 per 2, ada yang bakal nempel gitu. Oh, yang nempel ini ya. Ini kan nanti kan plus K ini kan bakal naik turun nih. Ini kan garis. Garisnya bakal naik turun. Oh, mungkin gambar garis aja kali ya. Nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Jadi dia
dia bakal nempel kayak gini. Nanti kan ini turun, awalnya di sini, terus turun ke sini, gitu, turun ke sini. Jadi continue ceritanya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Terus ya terakhir satu lagi. Nanti sisanya dipelajari sendiri dulu ya di solusinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain. 4. Kak. Wah, nomor 4 mah definisi ya. Kalau lihat soal UP ada definisi-definisi enggak ya? Tapi nggak apa-apa lah buat konsep. Sebenarnya coba lihat-lihat juga sih soal-soal UP ya. Biar tahu kayak biasanya Ini di apa? mana sih, Kak? Apa? Soal UP di mana? Ada di drive saya juga, cuman saya nggak lengkap ya. Saya nggak lengkap. Di kumpulan soal juga di drive saya. Cari aja UP. Cuman nggak lengkap ya. Saya cuman sampai 3 tahun ke belakang aja adanya. Sama tahun-tahun lama. Oke. Gitu. Ya bagusnya sih ini yang tahun lalu ya. Dilihat lagi. Iya ya, mending pasti kita lihat dulu ini. Ada nggak definisi? Ya kita nggak tahu soal yang keluar apa ya. Tapi soalnya tuh lebih mudah aja. Soal yang keluar lebih mudah aja. Nah kalau ini jatuhnya sih agak relatif sulit karena kan ini soal UTS. Tapi nggak apa-apa. Jadi konsepnya gini, harus tahu definisi turunan. Nah jadi definisinya tuh adalah F aksen. F aksen A itu ada 2 definisi. Ada versi X menuju A yang tadi, kan rumus gradien tadi ya, Fx min Fa per Fx min Fa per X min A, kan begitu. Bisa juga kayak gini, limit H menuju 0 dari F, X-nya diganti jadi A tambah H. X-nya diganti jadi A tambah H. Fa tambah H kurangi Fa. Kalau misalkan X sama dengan A tambah H, ya, kalau misalkan X sama dengan A tambah H, berarti X min A sama dengan apa? H ya berarti ya. X min A sama dengan H, kan gitu ya. Nah, begitu. Terus kalau misalkan saat X menuju A, H menuju 0. Karena X menuju A, berarti H menuju 0. Jelas banget ya. Oke. Kalau X menuju A, X min A menuju 0. Dan X min A adalah H. Nah, jadi emang sama ya kedua bentuk turunan ini ya. Oke. Artinya tinggal ya udah ini kan F aksen 1 berarti ya. F aksen 1 berarti kan yang ini. Ini F aksen 1. Ya udah. Berarti ngitung F aksen X, gimana F aksen X coba? Hitung. F aksen X-nya apa? 3 kali 2X plus 1 pangkat 2 gitu ya. Tapi jangan lupa kali 2. Kali turunan ini. Turunan 2X Turunan. plus 1. Turunan dalam. Aturan rantai soalnya ya. Dikali 2 ya. Dimana X-nya adalah 1. Berarti sama dengan 6. 3 kali 2, 6. X-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 tambah 1 pangkat 2. 9 kali 6, 54. Nah, gitu. Kali 2-nya dari mana ya, Kak? Aturan rantai. Masa lupa? Oh. Ini tuh bukan, kalau misalkan turunan dari, kan kalau, ini ulang ya. Kalau turunan dari X pangkat 3 aja, itu jawabannya 3X kuadrat. Tapi kalau X-nya diganti, jadi yang lain, misalkan 2X plus 1 pangkat 3. Ya ini kan beda dong. Ya, anggaplah ini U pangkat 3 turunnya apa? 3U kuadrat. 3U kuadrat. Tapi jangan lupa kalikan turunan U-nya.
yaitu 2. Saya tulis saja 2-nya itu dari mana? Turunan dari 2x plus 1. Karena aturan rantai. Oke? Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ya intinya ya. Tadi Kenapa? patah, maaf. Ya boleh. Yang Kenapa? yang dapetin 2 tadi, Kak. Dapetin 2 maksudnya? Yang kan ini kan yang saya tanya tadi yang kali 2. Kali 2 dari mana? Tapi kayak yang Kakak jelasin itu pas lagi servernya down. Jelek ya? Iya kah? Kakak, iya. Aduh. Gimana? Berarti terakhir sampai mana tadi? Terakhir sampai mana? Sampai 32x tambah 1 kuadrat itu doang. Yang D per dx-nya nggak dengar tadi. Soalnya patah-patah. Oh yang ini, dari yang ini, bagian ini. Mm-mm. Oh ya pokoknya, ya kamu lihat aja sih gambarnya. Kan tuh kalau turunan x pangkat 3, 3x kuadrat. Ya. Gitu. Tapi kalau x-nya diganti jadi 2x plus 1, berarti kan beda aturannya. Ya, jadi anggaplah ini u pangkat 3. Apa turunan u pangkat 3? 3u kuadrat. 3u kuadrat. Oke. Terus jangan lupa dikalikan turunan u-nya. Gitu. Ya itu 2-nya dari situ. 2-nya tuh dari sini. 2-nya tuh dari turunan 2x plus 1. Gitu aja. Aturan rantai Oh. pokoknya. Aturan rantai Ya. jangan sampai lupa karena sering kepake. Sampai bab 6 kepake itu aturan rantai. Oke? Jadi diperkuat lagi ya basic-basicnya gitu. Seperti itu ya. Oke? Oke, Kak. Nanti ya saya sih sarankan pelajari eh, Soal UP. soal UTS yang sesi lainnya, UTS sesi lainnya, terus soal UAS yang kemarin yang udah saya kirim di Drive. Itu pelajari aja dulu solusi-solusinya ya. Sama soal UP lah ya. Sebenarnya sama soal UP ya, biar ada gambaran soal UP itu kayak gimana sih, kesulitannya seperti apa sih, gitu ya. Nah kayak gini nih soal-soal UP nih. Tuh persamaan. Nah menentukan limit dari grafik. Nah kan harus bisa. Ini kan menentukan limit dari grafik. Ya. Terus turunan. Ya aturan turunan basic ini ya. Ini kan aturan turunan basic. Kalau soal 3A jawabannya jelas banget. F aksen C tambah G aksen C kan ya. F aksen C tambah G aksen C. Tapi kalau soal B jawabannya apa? Aturan perkalian. F aksen C kali GC tambah FC kali G aksen C ya, jangan sampai salah. Nah gitu. Turunan akar X tuh kan tadi kita pelajari, harus tahu. Jadi seperti itu. Sama nanti ini materi UASnya. Ini kan materi UAS. Materi UAS nih. Materi UAS. Nah ini materi UAS. Ini materi UAS yang bab terakhir. Nah ingat-ingat gitu. Ini pun sama nih. Nah domain tuh, ingat tuh domain tuh apa? Ngitung limit, nilai maksimum, persamaan diferensial yang tadi. Gitu. Ya gitulah. Jadi diingat-ingat lagi. Oke, gitu aja ya. Ya, Kak. Buat sesi hari ini. Oke, thank you sekali Alia buat perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan sampaikan aja ya lewat, terserah sih mau di chat mau di grup, bebas ya. Ya, Kak. Oke, thank you Alia. Selamat malam. Selamat beraktivitas atau beristirahat. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Makasih banyak, Kak. Oke, makasih juga Alia. Thank you.